Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada materi berikutnya pada mata kuliah taksonomi vertebrate. Yang kali ini kita ulas tentang kelas Pisces atau ikan. Pisces ini sendiri menarik untuk kita pelajari karena lebih dari separuh jumlah hewan vertebrate yang ada di muka bumi ini didominasi oleh Pisces, karena tentunya beragam habitat yang dimilikinya sehingga beragam juga spesies yang ada. Nah, ikan sendiri menurut para ichthyoologis adalah hewan vertebrate berdarah dingin, hidup dalam lingkungan air, umumnya bernafas dengan insang, pergerakan dan keseimbangan badannya terutama menggunakan sirip. Jadi ini adalah ciri atau definisi umum dari ikan. Artinya yang eh, bernafas tidak menggunakan insang umumnya berarti itu bukan kategori ikan. Seperti itu definisi awal. Nah, ikthyologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan yang merupakan cabang dari ilmu biologi yang penekanannya pada taksonomi dan aspek-aspek hidup lainnya. Ikthyologi sendiri berasal dari kata ikhtyo yang artinya ikan dan logos yang artinya ilmu, dan mencakup beberapa aspek biologi maupun aspek-aspek ekologi yang dipelajari, sehingga ilmu yang mempelajari tentang ikthyologi ini cakupannya cukup luas dan didukung oleh ilmu-ilmu khusus lainnya seperti klasifikasi terkait dengan inventarisasi semua jenis ikan yang masih ada maupun yang sudah menjadi fosil, yang kemudian memasukkannya ke dalam takson dan menentukan hubungan kekerabatan di antara mereka. Kemudian ada anatomi, yaitu membahas struktur ikan secara makroskopis maupun mikroskopis, serta embriologik dan perbandingan antara satu jenis ikan dengan jenis ikan lainnya uh, yang berbeda sehingga bisa ditentukan anatomi perbandingannya. Selain dari itu juga ada namanya evolusi dan genetik. Ini akan membahas mengenai asal muasal ikan, bagaimana perkembangan ikan modern dari ikan-ikan sebelumnya, dan mekanisme perubahan ciri-ciri fisik dan karakter yang kemudian disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan lingkungan tempat hidupnya. Ada juga tentang natural history dan ekologi. Ini mencakup cara hidup dan habitat serta interaksi ikan yang satu dengan yang lainnya, dan bagaimana interaksi ikan dengan lingkungan dan mekanisme adaptasinya terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang tentunya terjadi. Ada juga tentang fisiologi dan biokim, mempelajari fungsi organ dan sistem metabolisme dan interaksi sistem pada tingkat molekuler dan toleransi spesies terhadap perubahan lingkungan. Dan ada juga tentang konservasi, yaitu pemanfaatan yang bijaksana dan pengolahan sumber daya ikan bagi kepentingan manusia dengan memanfaatkan teknologi, hukum, manipulasi populasi, budidaya, stocking, dan perbaikan lingkungan. Ini semua merupakan kajian-kajian yang mendukung ilmu ikan atau ilmu ikthyologi itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang perkembangan studi ilmu ikan, pengetahuan ini muncul ketika rasa ingin tahu oleh manusia untuk kepentingan konsumsi, perdagangan, industri maupun pariwisata. Bahkan sejak berabad-abad tahun sebelum Masehi, bangsa Cina, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah berusaha untuk mengetahui tentang ikan dan kualitasnya dari berbagai jenis ikan, yang berhasil kemudian menyebarluaskan informasi-informasi tersebut ke seluruh penjuru dunia. Itu adalah awal dari orang mengenal ikan. Nah, kalau kita berbicara secara ilmiah, maka tokoh pertama yang mendeskripsikan ikan secara ilmiah adalah Aristoteles yang hidup pada zaman Yunani kuno. Dia juga adalah seorang filosof, dan hasil observasinya secara sederhana dia mampu membedakan dan mendapatkan 115 spesies ikan. Dengan kesederhanaan hidup pada saat itu dan perkembangan teknologi dan ilmu yang tentunya masih sangat terbatas, tapi dia sudah mampu membedakan ikan atas ciri-ciri dan karakter fisiknya sebanyak 115 ikan. Tokoh penting lainnya adalah Peter Artedi. Dia berhasil membangun sistem klasifikasi ikan yang dinobatkan sebagai bapak ikthyologi modern. Catatan dan manuskrip dari Peter Artedi ini kemudian disempurnakan oleh Carlos Linnaeus yang sudah membangun sistem klasifikasi ikan dari tingkat famili, genus hingga spesies, dan dikenal yang membangun sistem binomial nomenklatur
Sehingga Peter Artedi ini termasuk bapak taksonomi yang kemudian mampu membangun sistem penamaan ikan secara ilmiah. Kalau kita berbicara tentang perkembangan ikhtiologi Indonesia, kajian ikan di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Peter Blicher, seorang dokter medis berkebangsaan Belanda antara tahun 1842 sampai 1860. Dia berhasil mendeskripsikan 1.100 spesies ikan, lebih dari 12.000 spesimen ikan yang dikoleksi oleh Peter Blicher sampai dengan kini itu tersimpan dengan baik pada Museum Natural History di Leiden, Belanda. Luar biasa, pada zamannya dia sudah mampu mengoleksi dan mengidentifikasi 110 spesies ikan, 1.100 spesies ikan secara ilmiah, kemudian mampu mengoleksi 12.000 spesies spesimen hingga kini masih ditemukan di Leiden. Kemudian menyusun atlas ikhtiologi sebanyak 9 jilid. Maka wajar saja jika beliau selalu dinobatkan sebagai bapak ikhtiologi Indonesia. Selanjutnya, kalau kita berbicara kenapa penting untuk mempelajari ikan, karena dalam proporsi pada kelas vertebrate, ikan menempati proporsi yang paling besar, bahkan sudah lebih dari separuh jumlah spesies dari filum vertebrate yang ditemukan itu terbanyak dimiliki oleh kelas Pisces. Kenapa? Karena tentunya ikan ini memiliki habitat yang sangat luas dengan beragam habitat dan mampu beradaptasi pada beragam kondisi lingkungan yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah spesies yang juga beragam yang tentunya berbeda dengan nenek moyangnya dahulu. Nah, ini adalah habitat dan distribusi ikan di dunia. Bayangkan sekitar 70% permukaan bumi kita tertutupi oleh air yang merupakan habitat dari ikan, sehingga ditemukan beragam jenis ikan. Ikan ditemukan bahkan di danau tertinggi di dunia yang sebanyak 4.000 dengan ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut, sampai pada palung terdalam, Palung Mariana, masih ditemukan ikan yang hidup dengan baik dan beradaptasi pada lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Gambar di samping kanan itu menunjukkan biodiversitas ikan-ikan di perairan tawar, dan gambar paling bawah sebelah kiri itu adalah Danau Qinghai Tibet yang merupakan danau tertinggi di dunia, tapi masih ditemukan ikan yang beradaptasi pada kondisi-kondisi lingkungan yang cukup ekstrim dengan kadar oksigen yang rendah. Kemudian juga ada Palung Mariana, itu kedalaman maksimal itu hampir 11.000 meter atau 11 kilometer, dan sudah sempat ditemukan ikan yang hidup pada kedalaman 7.000 sampai 8.000 meter. Ini menunjukkan bahwa betapa luasnya habitat dari ikan, baik ikan yang hidup di perairan tawar di daratan maupun ikan-ikan yang hidup di perairan laut, sehingga wajar saja jika ikan menempati proporsi yang paling terbesar atau separuh dari hewan-hewan pada kelas pada filum vertebrate itu dikuasai oleh kelas Pisces atau ikan ini, karena memang memiliki habitat yang sangat beragam, sangat luas di muka bumi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari spesies ikan yang ada di dunia. Ada spesies-spesies yang perairan tawar di gambar A, kemudian ada spesies yang endemik. Ini menunjukkan bahwa ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki biodiversitas ikan, khusus ikan air tawar, yang cukup tinggi di dunia. Ini kita masih berbicara untuk ikan air tawar, sementara ikan air laut itu memiliki yang paling tertinggi juga di dunia. Artinya apa? Bahwa Indonesia adalah negara dengan biodiversitas ikan yang sangat tinggi, baik ikan-ikan perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan sebagainya, maupun ikan-ikan perairan laut seperti perairan laut dangkal, perairan-perairan oceanik, sampai perairan laut dalam yang masih jarang tersentuh oleh riset-riset ilmiah, masih sangat banyak ditemukan ikan. Sehingga wajar saja jika
di Indonesia setiap tahunnya pasti selalu ditemukan spesies-spesies ikan terbaru, baik yang hidup di perairan tawar dengan habitat yang beragam maupun ikan-ikan yang hidup di perairan laut dengan habitat yang juga beragam, dari perairan laut dangkal sampai dengan perairan-perairan laut dalam yang belum banyak tersentuh oleh riset-riset ilmiah yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang distribusi ikan, tentunya kita akan berbicara tentang faktor penghalangnya. Ada berupa barrier fisik, misalnya tanah, iklim, suhu, kedalaman, cahaya, arus, barrier kimia seperti kadar garam, sifat kimiawi perairan lainnya, dan barrier biologis misalkan faktor makanan, persaingan, predator, penyakit, dan kepadatan populasi. Inilah kira-kira garis besar dari 3 faktor yang kemudian bisa menjadi jawaban kenapa tidak semua ikan tersebar merata di seluruh penjuru dunia. Karena tentunya akan terbatasi oleh barrier fisik, kimia, biologis yang kemudian mempengaruhi fisiologis ikan tersebut, tergantung kemampuannya untuk bagaimana mengatasi keadaan lingkungan yang tidak bagus. Jika ikan tidak mampu mengatasinya, maka tentunya persebarannya sangat terbatas. Sementara kalau ikan yang mampu mengatasi, tentunya sebarannya juga cukup luas. Namun tidak mungkin satu jenis ikan bisa ditemukan di seluruh penjuru dunia dengan karakteristik habitat dan relung ekologi yang beragam. Nah, kemudian apalagi faktor yang paling penting adalah faktor biotik, adalah interaksi jaring makanan atau sumber makanan, dan juga yang faktor yang kadang terlupakan adalah akibat aktivitas antropogenik atau aktivitas manusia. Kadang kitalah menjadi penghalang utama bagi distribusi ikan. Misalkan kita membangun bendungan, tentunya kita akan menghalangi ikan untuk bergerak dari hulu ke hilir atau sebaliknya, karena ada spesies-spesies tertentu yang menggunakan mekanisme distribusi dari hulu ke hilir untuk aktivitas pemijahan, mencari makan, pembesaran, dan sebagainya. Begitu juga ikan-ikan yang hidupnya besar di laut kemudian memijahnya di perairan sungai atau sebaliknya. Ini artinya bahwa manusia tidak memahami tentang aspek biologi dari ikan itu sendiri. Ciri-ciri umum dari ikan tentunya memiliki ekor dan sirip yang memudahkannya untuk berenang dan menjaga keseimbangan dalam kolom perairan. Juga memiliki gelembung renang yang memudahkannya untuk naik turun di dalam kolom perairan. Umumnya bernafas menggunakan insang. Umumnya memiliki kulit yang bersisik dan licin karena terdapat selaput lendir. Tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik, namun konsekuensinya tentunya dia memiliki lendir yang lebih tebal sebagai mekanisme pengganti dia untuk ketidakadaan sisik, sehingga mampu melindungi tubuh bagian internalnya dari kondisi eksternal parameter-parameter lingkungan. Nah, ini adalah klasifikasi ikan. Kalau kita berbicara tentang ikan, dibagi atas 3 kelas, yaitu agnatha atau Cyclostomata, Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan seperti hiu dan sebangsanya, dan Ostisthyes atau ikan bertulang sejati adalah ikan-ikan yang umum kita kenal. Nah, 3 kelas dari ikan ini akan kita bahas satu persatu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang nanti akan kita dalami. Jadi 3 jenis kelas ini tentunya memiliki karakteristik fisik dan anatomi yang memang berbeda-beda, dan tentunya memiliki tingkah laku yang juga berbeda-beda dan habitat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah jumlah spesies ikan yang ada di dunia sampai dengan awal tahun 2019, itu sebanyak 32.025 spesies dari 584 famili. Kalau kita lihat jumlah ordonya, ternyata tahun 2018 85 dan tahun 2019 itu 77. Kenapa berkurang? Itu ada koreksi. Ternyata ada ordo-ordo yang bisa disatukan karena memiliki kesamaan yang lebih dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap tahun itu pasti ada jumlah-jumlah spesies yang bertambah, dan tentunya karena adanya riset-riset ilmiah yang terus dilakukan untuk kemudian bisa mendapatkan spesies-spesies baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Ini adalah jumlah spesies yang ada di Indonesia, itu berdasarkan data Fishbase tahun 2019. Tentunya juga sudah sangat meningkat. Spesies ikan yang ada di Indonesia sebanyak 4.743 spesies dari 277 famili dan 46 ordo.
ikan air tawar sebanyak 1.236 spesies, ikan air laut tentunya lebih banyak karena lebih beragam habitat dan lebih luas, yaitu 3.589 spesies, meliputi ikan karang 266 spesies, 2066 spesies, ikan pelagis atau ikan-ikan yang hidup di permukaan seperti cakalang, tuna dan sebagainya 108 spesies, ikan laut dalam yang banyak belum tersentuh oleh riset-riset ilmiah sebanyak 316 spesies, ikan endemik yang penyebarannya sangat terbatas, khususnya banyak terjadi di perairan tawar yaitu 130 spesies dan sedikit ada di perairan laut, dan ikan-ikan introduksi yaitu ikan dari luar yang sangat mengganggu sebanyak 20 spesies. Nah, kita ke sistem penamaan. Nomenklatur adalah penamaan juga termasuk kepada ikan. Sistem penamaan yang menggunakan sistem binomial, dan sistem penamaan pada ikan umumnya ada 3, yaitu valid scientific name, standard common name, dan local common name. Tentunya 3 penamaan ini memang umumnya berlaku di dunia, khusus untuk valid scientific name dan standard common name ini adalah istilahnya bahasa perdagangan, sementara local common name adalah nama-nama lokal dari ikan tersebut di mana dia berada. Kita ke valid scientific name adalah nama ilmiah dari suatu ikan yang merupakan nama yang sah. Ada juga sinonimnya, kata pertama untuk genus dan kata kedua menunjukkan karakter spesies yang lebih spesifik yang membedakannya dengan spesies yang lain. Dan umumnya di belakang nama ilmiah ikan dicantumkan nama author atau orang yang bertanggung jawab pertama kali mendeskripsikan ikan itu secara ilmiah. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan valid scientific name. Contohnya seperti pada tabel ini, Tunus albacares itu adalah nama ilmiah dari ikan tuna sirip kuning, dan sinonimnya adalah Scomber albacares. Itu nama dulunya, kemudian disempurnakan. Kemudian ada juga Caranx ignobilis atau ikan kue. Itu adalah nama yang sah, sementara sinonimnya dulu nama dulunya adalah Scomber ignobilis. Kemudian Siganus canaliculatus itu juga nama sah dulu adalah Chaetodon canaliculatus. Kalau kita melihat ada buka tutup kurung di nama author, itu artinya bahwa ikan itu sudah pernah mengalami perubahan nama. Sementara kalau belum ada buka tutup kurung, itu berarti ikan itu belum pernah mengalami perubahan nama. Itu seperti itu contoh penamaan valid scientific name atau nama ilmiah yang dikenal dan disepakati oleh dunia internasional. Kemudian ada namanya standard common name atau nama perdagangan, adalah nama umum yang lazim dipergunakan untuk nama ikan. Biasanya setiap negara mempunyai nama-nama umum tersendiri untuk suatu binatang atau ikan. Nama tersebut biasanya tergantung dari bahasa nasional suatu negara. Nama-nama ini biasanya berlaku bagi seluruh dunia. Misalkan Abilites stellaris itu untuk ikan striker fish seperti pada gambar. Kemudian Scarus camelon itu bahasa standar common name untuk Australia, Amerika, dan Kanada itu adalah parrot fish. Kalau untuk Indonesia itu bahasa perdagangannya adalah ikan kakatua. Kemudian Lutjanus malabaricus itu bahasa perdagangan di Amerika, Australia, dan Kanada adalah snapper. Kalau di Indonesia itu dikenal bahasa perdagangannya adalah ikan lencam, seperti itu. Kemudian vernacular name itu nama-nama lokal, umumnya sangat bervariasi tergantung dari banyaknya variasi bahasa asli pada setiap daerah. Misalkan ikan mas di Jawa, di Sunda itu dikenal mas-masan, tomboro, wangkang, dan ada kupai cikeu di Bandung, rayo ame itu di Padang, ikan baronang itu baronang Jawa, Malaya di Sulawesi, dan samandar di Ambon. Ikan betok itu dikenal betik, krucilan di Jawa, boreng, betik Bandung, puyu-puyu Kalimantan, dan oseng Sulawesi. Jadi setiap nama jenis ikan itu sebenarnya ada nama lokalnya, tergantung dari penggunaan bahasa-bahasa lokal dari masing-masing daerah yang ada. Dan itu tetap menjadi penting untuk dipertahankan nama-nama lokal di samping ada nama-nama ilmiahnya. Sekian yang bisa Bapak berikan.
Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari buku-buku pendukung lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat materi kali ini. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya.